Kalau untuk dapilnya provinsi namanya dapil 12, tapi kalau untuk dapilnya DPR RI namanya dapil 9. Nah, itu dia. Ya. Tetapi sudah hadir sekarang ini Pak Kaji UI, terus Dr. Messi. Oke. Nah, sebelum beliau kita undang, pendengar kita harus manjakan dengan duetnya Faizal dengan Ivona. Oke. Terima kasih Bung Tewe. Luar biasa. Ini akan ada lagu spesial untuk yang pertama. Ya, ini karena Ivona nyanyi. Dari Faizal ini. Oke. Sedikit buka masker. Ya. Oke. Goyang sedikit biar Faizal kena. Kami hadirkan lagu yang pertama untuk para pendengar ataupun pemirsa yang ada di youtube.com/Pemkab Tegal. Ada 4 mata, karena di sini ada 4 mata ya. Oke. Ataupun Anda yang ada di luar sana. Ayo Sal, langsung mainkan. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mengingkati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang mampu, 4 mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. 4 mata bicara padaku, ku katakan aku cinta kamu. 4 mataku ingin bertemu, takkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, 4 mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. 4 mata bicara padaku, ku katakan aku cinta kamu. 4 mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. 4 mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. 4 mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Wow, terima kasih pendengar, dan kita kembali ke studio 1. Radio Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan.
Kabupaten Tegal adalah wilayah pemerintahan daerah dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah Pantura bagian barat. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 878,8 km persegi yang terbagi ke dalam 18 wilayah kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Di sektor pertanian, selain mengalami surplus pada produksi padinya, sejumlah komoditas yang mendominasi lainnya adalah jagung, bawang merah, dan cabai merah. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tegal bersama kelompok tani di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumi Jawa sedang giat membudidayakan bibit bawang putih untuk mengejar target swasembada nasional yang mencapai 60.000 hektar. Tak ketinggalan, tanaman biofarmaka atau tanaman obat dibudidayakan oleh para petani yang sebagian hasilnya diolah menjadi produk kesehatan di Klinik Pengobatan Wisata Kesehatan Jamu atau WKJ Kalibakung. Sementara itu, di sektor industri dan UMKM, selain memiliki sejumlah desa sentra produksi seperti kerupuk yang ada di Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul, sentra industri kok di Desa Lawatan, dan sentra kerajinan batik di Desa Bengle, di Kabupaten Tegal juga terdapat sejumlah industri padat karya seperti garmen, furnitur, dan galangan kapal. Kabupaten Tegal juga dikenal sebagai Jepangnya Indonesia. Hal ini karena keberadaan sektor industri kecil menengah, pengecoran logam yang memproduksi aneka komponen kapal dan otomotif. Bahkan, sejumlah produk logam IKM Kabupaten Tegal sudah mengantongi sertifikat ISO sebagai standar jaminan mutu berkelas internasional. Berkembangnya sektor industri logam ini tidak terlepas dari peran laboratorium industri yang ada di lingkungan industri kecil Dampyak dalam memberikan fasilitas uji material logam. Di sektor perdagangan, pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya merevitalisasi pasar tradisionalnya untuk menciptakan sarana perdagangan yang lebih modern, tertata baik dan nyaman sebagai sentra penjualan hasil bumi dan produk UMKM. Sementara sektor pariwisata diharap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan munculnya sejumlah destinasi wisata desa seperti. Sudah ada Bung TW dan sudah ada narasumber yang luar biasa hari ini, karena hari ini adalah hari keempat atau bisa dikatakan hari terakhir untuk talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema kali ini adalah pemulihan ekonomi Jawa Tengah di masa pandemi. Bung TW. Iya, Ivon, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini episode yang keempat. Ya, oke. Iya, sudah hadir. Wah, ini orang Bumi Jawa, ini orang Turki sudah hadir. Luar biasa. Selamat datang, silakan Pak Oni. Ya, oke. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah Rabbil Alamin pada kali ini sudah hadir jajaran DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ivon. Iya. Ya, ini yang paling baru saja hadir ini. Ya. Kemarin berhalangan hadir. Ini kalau orang Bumi Jawa sudah kenal banget dengan beliau, namanya Mas Oni. Mas Oni. Mas Oni. Ya, beliau adalah MG Marhainismanto dari fraksi PDI Perjuangan. Sehari-hari di Komisi C. Ini asli Turki, Turki. Turunan Kidul. Ya. Betul. Jadi kalau tadi terlambat karena memang jalurnya harus hati-hati dari atas turun ke bawah. Iya, Gitu betul. ya, ada yang bolong Ada juga. jalan yang harus. Iya. Ini masih satu regu dengan Bu Dokter ini, Bu Dokter. Oh, masih satu regu. Iya, Luar dokter, biasa. satu regu. Oke. Iya. Ivon, selain dari fraksi PDIP, hadir juga Dr. Messi Widyastuti. Ini beliau magister dari administrasi rumah sakit. Oh, Bu Dokter, assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Mas Dewi. Iya.
ini juga sekarang lagi ngambil spesialisasi sudah berarti hampir berapa ya, 15 tahun lebih. Wow. Tahu nggak apa itu spesialisasinya? Apa itu? Politik. Luar Ya, biasa. sosialisasi Oke. politik. Tadi saya belum sapa juga. Mas Oni, silakan disapa yang di Bumi Jawa, yang di Kabupaten Brebes, silakan Mas Oni. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudaraku semua pendengar setia radio Slawi FM. Slawi FM. Slawi FM. Oke. Kemudian sedikit Mas Tri, Ya, saya silakan. ingin mengucapkan rasa prihatin saya Mas Tri terhadap saudara-saudaraku yang kena musibah kemarin di Bojong dan Buniwah, Kecamatan Bojong, di mana di dua desa itu telah terkena angin puting beliung Mas Tri. Mudah-mudahan sedulurku kabeh sining Buniwah karo sining Bojong tetap tabah, berdoa dan tetap semangat. Dan saya mohon maaf ini para senior Bu Dr. Messi dan Mas Kaji Bui, saya agak telat karena tadi memang di Kali Bakung itu ngantri. Mohon maaf para senior. Juga selamat pagi juga terhadap rekan-rekan semua. Mas Hendro ini saudara saya juga dari Bumi Jawa. Sekali lagi saya mohon maaf. Matur nuwun Mas Tri. Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang juga ini Mas Oni. Kalau tadi Bu Dokter sudah dikenal banyak masyarakat. Berikutnya Ivon, ini Ya. yang terkenal dengan Kaji Bui. Oke. Mana-mana itu panggilannya Kaji Bui. Hah? Bapak Haji Dr. Andes Mas Ui Mas Duki MM. Beliau dari fraksi Partai Golongan Karya, komisinya D. Komisi D. Komisinya D. Oke. Jadi hari ini itu 4 orang anggota DPR itu 31. 31. Iya 31. Apa itu? Bung Tiga Gatot? PDIP, satunya Golkar. Keren, luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji Bui. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Para menyapa? pendengar dan pemirsa ya. Betul. Ya, pemirsa karena depannya ini kelihatan ya. Oke. Para pemirsa Radio Slawi Ayu, teman-teman yang ada di wilayah Tegal Kota, yang ada di Tegal Kabupaten dan Kabupaten Brebes, semoga pada hari Minggu yang cerah ini kita selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita pada pagi hari ini silakan teman-teman yang mau ngomong apa silakan siap menjawab. Ya ini ada 4 orang ini. Oke. Ada Bahasanya Mas Oni, ada Mas Sarei, Abdul Rosid, Bu Messi dan saya Oke. Mas Ui Mas Duki yang dikenal dengan Kaji Bui. Jadi semua pendengar atau pemirsa, Anda bisa wadul ya bahasa Tegalnya. Untuk di live chat boleh di youtube.com/pemkaptegal atau juga di WA 081542000993. Dan nanti kita akan kembali lagi, ada salah satu musik yang asik banget. Silakan Faisal. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia.
Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Yang ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya asalkan kau bahagia. 99,3
Pak Mas Bui dari Golkar. Saya Dr. Messi Widyastuti dari PDI Perjuangan. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah mengenai usaha-usaha dari pemerintah, apa saja yang akan kita lakukan untuk pemulihan ekonomi rakyat kita. Sebelum kita melangkah apa saja yang harus kita lakukan, kita harus mengetahui apa saja sih yang terjadi di dalam masyarakat selama COVID ini. Kita tahu dalam COVID ini kita melihat banyak hal yang terjadi. Ada hal-hal yang malah meningkat. Contohnya komunikasi itu meningkat 15%. Terus juga orang sakit, apotek itu meningkat kah? Iya. Nah, ada juga yang sustainable dari program-program program-program dari Provinsi Jawa Tengah adalah pertanian. Pertanian ini satu sektor yang sustain sendiri, tidak mengalami penurunan. Dan banyak hal lagi yang mengalami penurunan, contohnya transportasi itu sampai 33%,15%. Terus juga jasa lainnya juga turun 8,01. Demikian juga penyediaan akomodasi makan dan minuman itu juga menurun. Nah, tentunya nanti perbaikan atau usaha-usaha pemerintah yang akan dilaksanakan harus melewati kajian-kajian seperti ini sehingga pas. Tepat ya. Mungkin dilanjutkan Pak Bui nanti. Oke. Nah, ini terkait dengan upaya-upaya apa saja Pak Haji Mui ya. Mungkin mic-nya bisa ditarik di sana, oke. Lebih mendekat. Silakan. Para pendengar Radio Slawi Ayu FM, upaya optimalisasi pemulihan ekonomi pasca COVID di Jawa Tengah. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin di Jawa Tengah sebagai game changer. Tetap mengoptimalkan sosialisasi dan pola beraktivitas new normal dalam keseharian. Jadi kalau distribusi vaksin ini
berjalan dengan lancar, insya Allah nanti kan masyarakat bisa berkerumun kembali, bisa ekonomi juga meningkat kembali. Ya. Yang kedua, fokus pada pengembangan sektor yang tidak terdampak COVID-19 seperti digitalisasi tadi yang disampaikan oleh Dr. Messi, UMKM ya, menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Gitu. Kemudian dukungan pembiayaan dan relaksasi pendanaan kredit. Nah, ini juga penting para perbankan ini ya, khususnya mungkin BRI yang memang luar biasa dalam pemberian KUR ya. Ini supaya juga ditingkatkan lagi. Masyarakat juga siap-siap untuk tadi setelah divaksin keseluruhan masyarakat. Betul. Tentunya setelah ada daya tahan ya, tentunya nanti bisa bergerak untuk ke pasar, untuk dagang keliling dan sebagainya. Kemudian penyediaan lapangan pekerjaan yang fokus pada lapangan kerja jangka pendek, padat karya, peningkatan kapasitas SDM. Nah, ini terkait dengan sektor jasa konstruksi. Jadi sebaiknya misalkan kita membuat saluran, ya, tidak usah menggunakan sementara ini pakai ready-mix, tapi cukup dengan molen sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak, padat karya. Ini contohnya gitu. Contohnya ya, ini sektor jasa konstruksi. Kemudian pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi. Ini kan ini memang anak-anak muda biasanya yang apa? Betul. Yang memang pintar dalam hal ini. Kalau kita yang mungkin sudah anak-anak muda milenial ya. Pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, akses pasar, pemulihan sektor jasa dan pariwisata secara bertahap. Nah, ini juga tadi kalau distribusi vaksin sudah merata menyeluruh, tentunya ini juga berpengaruh kepada pariwisata. Karena sementara ini gimana Mas Oni Guci juga belum dibuka vital belum ya? Belum. Kemudian pemulihan sosial ekonomi dengan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi yang fokus pada daerah zona oranye dan merah. Nah, ini memang ini urusannya pemerintah. Jadi memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Termasuk bantuan kemarin ya untuk para UMKM ya. Oke, luar biasa. Tapi bicara soal tadi UMKM yang dapat bantuan, salah satunya contoh dari BRI gitu ya, KUR ya. Ini kan tidak semuanya bisa mendapatkan KUR tersebut atau kredit KUR tersebut. Ini apakah ada upaya lain selain untuk memulihkan ekonomi teman-teman UMKM seperti itu? Jadi ini juga ini ya. Jadi sebetulnya masyarakat kalau ingin maju ya, betul, semuanya saja. Kadang-kadang orang di desa ini misalkan punya rumah, itu kan udah disertifikatkan, punyanya cuma petok. Nah, ini yang kadang-kadang pentingnya sebuah surat-surat ya, dari mulai KTP, kemudian KK dan sertifikat, sehingga ya kemungkinan kalau tidak punya tadi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perbankan, karena perbankan itu kan harus terpenuhi 6C. Pertama adalah karakter, ya, karakter orang itu. Kemudian capacity, kemampuan untuk memberikan angsuran pinjaman. Kemudian kapital. Nah, kapital ini tadi punya sertifikat, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga cash flow, arus kas. Nah, kadang-kadang orang masyarakat yang paling bawah, ini masalah arus kas ini juga tidak di-manage dengan baik. Sebab yang namanya angsuran kepada perbankan itu juga arus kas. Jadi bank menilai itu orang ini bisa memanage dengan baik enggak. Misalkan 1 bulan mendapatkan sekian, nanti yang disisihkan untuk ngangsur berapa. Ini yang kadang-kadang ini memang perlu pendidikan administrasi yang baik dan sebagainya. Kemudian juga usaha-usahanya itu ya yang tidak bertentangan dengan hukum, ya. Misalkan dagang mercon, ya. Itu boleh. Betul. Nah, inilah kadang-kadang sahabat-sahabat pendengar Slawi Ayu yang saya banggakan, ya. Marilah kita di dalam mempersiapkan peradaban ke depan. Karena ini memang kita nanti akan adanya perubahan peradaban. Betul. Ya. Perubahan gaya hidup juga. Iya, nah ini sekarang kesempatan ini lagi jeda ya, kita mempersiapkan diri dengan sebaiknya.
dan kepada para aparat ya, dari tingkat desa, tingkat kecamatan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap tadi, misalkan penyertifikatan dan sebagainya, dimudahkan lah sehingga pada saat tadi kur ya membutuhkan syarat-syarat itu bisa dijalankan dengan baik. Dengan baik ya. Ini kalau bicara soal pemulihan ekonomi juga banyak mereka masyarakat kecil yang merasa dirugikan, seperti pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu berinovasi ya di era pandemi seperti saat ini. Contohnya yang tadinya jualan ngelapak jadi jualan online, harusnya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini tanggapan anggota DPRD termasuk Dr. Messi terkait dengan para usaha-usaha kecil ya, mikro. Ini bagaimana terkait mereka yang merasa dirugikan? Padahal pandemi ini kan semua dirugikan ya, bukan hanya pedagang kecil saja. Ya, dasar dari pemulihan ekonomi rakyat Indonesia atau Jawa Tengah, pada dasarnya kita harus berusaha untuk mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Betul. Jadi produk-produk dalam negeri itu harus dimaksimalkan, dan penggunaan barang-barang yang dari luar negeri tentunya dengan keterbatasan tertentu, dan usaha-usaha yang dalam negeri inilah yang harus dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga semua orang menggunakan produk dalam negeri, sehingga itu menggiatkan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Nah, usaha-usaha itu diharapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa menggiatkan kembali UKM maupun koperasi maupun usaha-usaha kecil. Memang diharapkan juga kami dari dinas ada sih bantuan-bantuan seperti tepung beras, seperti gula, itu ada juga kita lakukan bagi tentunya usaha-usaha yang bisa capable seperti yang disebutkan Pak Mas UI tadi, tidak asal usaha kecil yang tidak begitu jelas, ya, tidak punya izin dan lain sebagainya, terus kita tuang seperti itu, tidak. Tapi tentunya kita harus ada kriteria tertentu sehingga bisa membantu mereka. Jadi tidak bakul pecel terus kita kasih gitu ya. Tidak kita harus melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan produksi mereka. Oke, jadi kalau bicara soal sekarang ini juga di era pandemi ini banyak orang yang buka usaha dadakan seperti itu. Seperti musisi-musisi yang tadinya mereka bisa mencari uang dengan tampil dan lain sebagainya, sekarang banting setir jualan. Dan masyarakat banyak yang, wah ini semakin banyak yang jualan, aku bingung sendiri nih, nanti jualan saya nggak laku dan lain sebagainya. Ada upaya untuk itu nggak sih, Dok? Yang gimana maksudnya? Terkait dengan mereka-mereka para musisi yang banting setir untuk jualan dan lain sebagainya. Mungkin kalau sampai musisi kelas tertentu banting setir untuk berjualan seperti bakso Senayan gitu, itu kelasnya beda. Mungkin nggak perlu kita bantu karena dia udah mapan ya. Yang panjenengan sasar adalah yang Anda tanyakan adalah masyarakat kecil yang tadi mengalami kesulitan, yang dulunya jualannya banyak sekarang jadi sedikit. Yang dulu jualannya bisa beberapa lokasi sekarang jadi satu lokasi karena pandemi ini. Nah, itu semua juga memang harus kita bersama-sama untuk membantu mereka ya dengan bantuan yang saya sebutkan tadi gitu. Oke, pendengar, nanti kita akan kembali lagi terkait dengan sektor pariwisata seperti apa untuk pemulihan ekonomi di Jawa Tengah setelah yang satu ini.
Sampaikan untuk Anda bisa ikut berinteraksi di telepon 491977 atau Anda juga bisa WA kami di 081542000993 atau juga bisa live chat langsung di youtube.com/pemkaptegal. Sepertinya sudah nggak sabar dari tadi ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ivon. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Irma dari Dukuh Sembung. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi gini Mbak, kan karena COVID-19 ini banyak ya pedagang kecil yang perekonomiannya itu semakin menurun gitu. Nah, pertanyaannya peran pemerintah itu dalam kondisi seperti itu apa gitu? Peran pemerintah terhadap? Dalam kondisi yang seperti itu, perekonomiannya menurun gitu. Sudah? Ya, sudah. Oke, ada lagi? Udah, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Irma yang ada di Dukuh Sembung ya. Ini terkait dengan mereka-mereka yang bergerak di tekstil ya, fashion. Pak Mas Mui? Bukan. Oh, oke. Oh iya, silahkan. Ini Mas Oni, luar biasa yang bagian keuangan ya. Menangani keuangan di anggota Komisi C. Mas Oni dari tadi teleponnya belum nyapa ya kayaknya ya Mas Oni ya. Sudah. Oh sudah. Saya sapa kembali karena ini lebih terkenal dengan Mas Oni ya. Walaupun sudah bapak-bapak tapi tetap dong harus dipanggil Mas Oni agar belum bapak-bapak. Oh belum ya, masih muda ya. Oke, biar semangatnya kayak anak muda. Aku pikir seperti itu. Oke, dan Mas Oni, ini terkait dari pertanyaan tadi pendengar untuk pemulihan ekonomi di bidang tekstil ya, yang bergerak di bidang tekstil. Ini kan apa sih upaya pemerintah untuk itu? Ya, terima kasih Mbak. Tadi Mbak siapa ya? Ivona. Mbak Ivana. Ya, untuk Mbak Ima dari Oh, Irma. Oh, yang bertanya Mbak Irma. Oke. Ya, ini kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mungkin lebih dekat lagi, Pak. Ya. Oke. Kami mempersiapkan anggaran untuk bantuan yang kemarin pada tahun 2020 itu 1,4 triliun. Untuk tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 1,833 triliun. Harapannya dengan dana sebesar ini ada beberapa kegiatan usaha yang bisa tercover, tetapi kalau misalkan dengan garmen itu kan mungkin usaha menengah atas ya. Kalau kita nanti masuk ke sana yang kecil-kecil kasihan. Ya tentunya ini nanti kan pemerintah pusat pun sudah memberikan surat edaran terhadap perbankan ya Mas Kaji ya. Ada kemudahan untuk mengajukan kredit. Jadi mohon maaf kalau dari 1,8 triliun itu ya barangkali belum bisa sampai kepada pengusaha-pengusaha besar. Ini diperuntukkan untuk pengusaha kecil, untuk UMKM itu yang paling kami prioritaskan Mbak. Barangkali itu Mbak. Skala mikro ya? Iya. Oke. Ini kan memang kalau bicara soal tekstil ya tadi ya. Seperti pedagang kecil. Nah, ini banyak juga di daerah Adiwerna, ini yang konveksi dan lain sebagainya. Ini juga merasa dirugikan dan banyak mereka yang merasa juga tidak mendapatkan bantuan atau subsidi seperti itu. Karena memang ini judulnya, dana ini kan diperuntukkan sebagai social safety net, jaring pengaman sosial. Ini peruntukannya sebenarnya untuk itu. Jadi bukan untuk membantu pengusaha besar, tidak. Jadi kalau toh merasa pengusaha kecil kemudian tergabung dalam UMKM, maju saja silahkan. Karena 1,8 triliun sengaja untuk itu. Dan itu bisa mengcover semua UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kalau semua tidak mungkin, ini Jawa Tengah. Hanya untuk Jawa Tengah. Kalau semua kan tidak mungkin dan semua pasti dia akan ada yang merasa tidak pasti, itu pasti. Berapapun kan tidak mungkin cukup, tapi kemampuan keuangan kita Provinsi Jawa Tengah untuk tahun ini sementara seperti itu. Karena
pendapatan kita juga berkurang, misalkan dari sektor BUMD juga sangat berkurang jauh. Ini yang paling sehat sementara BUMD kita tuh hanya perbankannya, Bank Jateng sama BPR, BKK. Alhamdulillah Bank Jateng di tengah pandemi seperti ini juga masih bisa memberikan dividennya ke kita 375 miliar. Kalau dari BPR BKK itu kalau tidak salah hanya 70 miliar. Dari sebelumnya sekian gitu kan. Oke. Karena apa? Karena memang kemampuan daya beli, kemampuan konsumsi dari masyarakat, tetapi alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini pun di Bank Jateng maupun BPR BKK itu NPL-nya sangat rendah. Artinya kredit bermasalah itu sangat rendah. Masih di bawah instruksi OJK yang 5%. Kita NPL-nya hanya 3,8%. Dan Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan terhadap Bank Jateng mereka untuk coba hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pengusaha kecil untuk lebih dipermudah pengajuan kreditnya. Bila perlu diturunkan bunganya, bunga diturunkan. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Pak Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke. Mas Oni, ini terkait dengan bantuan yang banyak yang bilang nggak tepat sasaran nih, kok semua UMKM ada yang dapat, ada yang enggak. Yang nggak ngajuin kok dapat tiba-tiba, dapat SMS dari bank dan lain sebagainya. Itu sejauh ini ada ajuan-ajuan tersebut atau? Ya, itu terlepas dari kekurangan kita semua ya. Kadang-kadang datanya kan juga tidak valid, Mak. Data yang masuk ada yang ganda, gitu kan. Kemudian data yang masuk dari bawah, kita juga di samping dasarnya dari statistik kan juga dari berbagai data yang lain. Betul. Sehingga tidak sinkron, Mbak. Gitu loh. Ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota juga untuk bisa lebih memvalidkan data-data itu. Makanya tadi di awal saya bilang untuk memuaskan semuanya pasti tidak puas. Tetapi kami semaksimal mungkin dengan teman-teman sudah berupaya, karena bagaimanapun kami juga merasakan betapa saat ini saudara-saudara kita yang sedang sama-sama kena musibah COVID-19, kami memahami betul dan kami berupaya terus setiap hari, kami berupaya, kami konsultasi apa yang terbaik untuk teman-teman kita di daerah. Tetap bersama kami pendengar, setelah TS pukul 10 pagi kita akan kembali.
Slumpring di Desa Cempaka, Pasar Sawah di Desa Lui Jawa, Curug Cantel dan Umah Pinus di Desa Sigedong, Pantai Larangan di Desa Mujung Agung, dan masih banyak lagi. Sementara yang terbaru adalah wisata petualangan Bukit Rangkok di Desa Pagerwangi. Adapun sejumlah objek wisata unggulan Kabupaten Tegal antara lain pemandian air panas Guci, Waduk Cacaban, Pantai Purwahamba Indah, dan Museum Manusia Purba Semedo. Kabupaten Tegal adalah wilayah pemerintahan daerah dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah Pantura bagian barat. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah 878,8 km persegi yang terbagi ke dalam 18 wilayah kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Di sektor pertanian, selain mengalami surplus pada produksi padinya, sejumlah komoditas yang mendominasi lainnya adalah jagung, bawang merah, dan cabai merah. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tegal bersama kelompok tani di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumi Jawa sedang giat membudidayakan bibit bawang putih untuk mengejar target swasembada nasional yang mencapai 60.000 hektar. Tak ketinggalan, tanaman biofarmaka atau tanaman obat dibudidayakan oleh para petani yang sebagian hasilnya diolah menjadi produk kesehatan di Klinik Pengobatan Wisata Kesehatan Jamu atau WKJ Kalibakung. Sementara itu, di sektor industri dan UMKM, selain memiliki sejumlah desa sentra produksi seperti kerupuk yang ada di Desa Harjosari Lor dan Harjosari Kidul, sentra industri kok di Desa Lawatan, dan sentra kerajinan batik di Desa Bengle, di Kabupaten Tegal juga terdapat sejumlah industri padat karya seperti garmen, furnitur, dan galangan kapal. Kabupaten Tegal juga dikenal sebagai Jepangnya Indonesia. Hal ini karena keberadaan sektor industri kecil menengah, pengecoran logam yang memproduksi aneka komponen kapal dan otomotif. Bahkan, sejumlah produk logam IKM Kabupaten Tegal sudah mengantongi sertifikat ISO sebagai standar jaminan mutu berkelas internasional. Berkembangnya sektor industri logam ini tidak terlepas dari peran laboratorium industri yang ada di lingkungan industri kecil Dampyak dalam memberikan fasilitas uji material logam. Di sektor perdagangan, pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya merevitalisasi pasar tradisionalnya untuk menciptakan sarana perdagangan yang lebih modern, tertata baik dan nyaman sebagai sentra penjualan hasil bumi dan produk UMKM. Sementara sektor pariwisata diharap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan muncul bintang jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dan api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintamu yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terima kasih Ical, dan kita kembali lagi pendengar Bincang Kreatif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemilihan ekonomi di Jawa Tengah. Masih bersama Dr. Messi dan Mas Mui atau Haji Mui. Haji Mui. Dan ini Dok, tadi terkait dengan pedagang kecil ada ini ya, ada penambahan. Silakan. Terima kasih Mbak Ivon. Tadi saya Dr. Messi dan di sebelah saya ini Bapak Mas Ui dari Golkar, saya dari PDI Perjuangan, Mbak Ima dari Sembung. Saya merasakan dan saya tahu arah pertanyaan panjenengan, menginginkan bantuan sesuatu dari pemerintah. Kalau kita melakukan hal itu tentunya kita harus terstruktur, harus integrated dan berkelanjutan. Nah, bantuan yang kita prioritaskan pada saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi dan yang berkelanjutan serta lingkungan hidup. Nah, untuk jelasnya bagi warga miskin, contohnya bantuannya nanti bukan panjenengan jadi kecil tambah kecil terus dapat bantuan dana, bukan demikian, tetapi contohnya adalah listrik bisa digratiskan, contohnya seperti itu. Kedua, pengobatan gratis seperti itu. Terus juga kualitas SDM, pelatihan untuk meningkatkan produksi, kualitas produksi yang panjenengan kerjakan. Jadi di samping untuk prioritas pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan pangan ekonomi tadi, juga diprioritaskan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Itu tentunya dari Dinas Ketenagakerjaan akan membuat sebuah pelatihan. Contohnya pada saat ini kita sudah melakukan pelatihan untuk membuat kopi yang namanya barista. Dari barista ini kita berikan sertifikat supaya dia bisa pede, bisa percaya diri dan membuat kafe sendiri dengan apa seadanya di rumahnya, dan itu juga bisa memulihkan pendapatan dari sebuah keluarga. Di samping itu juga peningkatan SDM seperti yang saya sebutkan, dan prioritas-prioritas lain yang sedang kita bicarakan bersama-sama dengan dinas yang lain. Semoga itu semua bisa membantu masyarakat kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Oke, ini saya menuju Pak Haji Sarai Abdul Rosid SIP, beliau anggota Komisi D. Halo, bisa mic-nya didekatkan? Oke. Lebih dipanggil Mas Sarai. Mas Sarai. Oke. Wow. Termuda. Ini yang sebaya, ini sebaya. Oke. Luar biasa. Boleh didekatkan lagi dong mic-nya, Mas Sarai. Ini terkait dengan pembangunan juga ya. Bahwa kan kemarin informasinya yang saya dapatkan adalah subsidi listrik ini kan akan berhenti Maret 2021. Itu artinya masyarakat nantinya tidak akan mendapatkan subsidi. Itu bagaimana nantinya? Kemudian terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya. Silakan Mas Sarai. Terima kasih Mbak Ivon, Mbak Ivon ya, jenenge apik Ivon. Subsidi listrik akan dihentikan Maret 2021. Informasi dari PLN. Oh, dari PLN. Bagi pemakai yang besar. Saya belum
dengar bahwa akan ada penghentian subsidi listrik di bulan Maret ya. Betul. Jadi yang jelas di tengah pandemi yang cukup lama ini ya, semuanya hampir sektor terdampak, Mbak ya. Tapi di tengah-tengah pandemi ini juga harus ada pemulihan, karena kita kalau terusan seperti ini juga akan negara lama-kelamaan akan menjadi kolaps juga. Jadi kita harus bangkit di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung. Memang dibutuhkan dukungan dari pemerintah yang luar biasa. Ini bukan hal mudah untuk membangkitkan atau memulihkan kembali ekonomi yang sempat tergerus oleh COVID-19 ini, karena hampir semua anggaran yang ada di pemerintah pun dialokasikan khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 itu. Jadi barangkali yang diharapkan masyarakat, khususnya pada para pengusaha kecil atau UMKM, itu adalah stimulus dari dunia perbankan. Jadi program-program dunia perbankan apa saja yang bisa membangkitkan gairah ekonomi masyarakat kecil lagi. Kalau yang berkaitan dengan subsidi-subsidi itu kan dari pemerintah secara nasional, itu kan biasanya Pak Presiden memberikan satu keringanan pada biaya pembayaran listrik ataupun air pam ataupun yang lainnya. Jadi kalau berkaitan dengan membangkitkan pemulihan ekonomi, itu ya ekonomi bisa bangkit ketika para pengusaha kecil UMKM punya modal kembali. Jadi mereka kan sudah, apalagi yang satu hari dapat sekian untuk makan, satu hari dapat sekian untuk makan, itu sudah juga. Jadi program-program apa yang bisa membangkitkan kembali, ya duit istilahnya kan ya gitu. Iya, betul. Mereka kalau punya duit lagi, bisa usaha lagi, bisa punya keuntungan lagi, kan seperti itu. Intinya stimulus dari dunia perbankan apa yang bisa membangkitkan UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tegal Selawi. Juga tidak tinggal diam dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu sendiri juga harus mendukung program-program yang bisa membangkitkan pemulihan atau gairah dari ekonomi yang sempat tergerus oleh adanya pandemi ini. Memang bukan hal yang gampang ya, di tengah-tengah masih kita menangani pandemi. Pemerintah juga mungkin ya pusingnya 7 keliling mungkin ya. Kita harus bisa membangkitkan ekonomi masyarakat biar jangan terpuruk, biar jangan sampai ada orang Indonesia yang nggak makan, kan seperti itu, Mbak ya. Betul. Jadi kalau subsidi itu dihentikan, barangkali akan dialihkan untuk bantuan sosial yang lainnya ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun pemulihan ekonomi di Indonesia ini bangkit kembali. Saya kira demikian, Mbak. Oke, ini terkait dengan pembangunan juga nih. Selama ini kan ini lagi dalam kondisi musim hujan ya. Banyak semua jalanan yang tadinya mulus jadi banyak berlubang dan lain sebagainya. Sedangkan setiap kabupaten pendapatan daerahnya kan berkurang drastis. Apakah tetap ada untuk dana untuk pembetulan jalan dan lain sebagainya? Ini terkait pembangunan. Tetap masih ada, bahwa kita kena refocusing dari anggaran sekian ke sekian. Mungkin kalau di kabupaten-kabupaten teman-teman merasa ada refocusing 50% dari anggaran untuk infrastruktur maupun pembangunan, Mbak. Begitu juga di provinsi. Jadi kita yang biasanya bisa membantu ke kabupaten-kabupaten ataupun desa-desa lebih banyak, dengan adanya pandemi yang hampir ini setahun ya, baru setahun ini ya berkurang separuh juga sama dengan kabupaten. Tapi tetap bahwa anggaran untuk infrastruktur tetap ada, untuk nambal jalan-jalan yang rusak tetap ada. Itu harus ada, karena ketahanan jalan kita juga kan setiap musim hujan kayak gini kan banyak jalan yang berlubang katanya. Jadi ya harus, walaupun agak terlambat sebenarnya, sebelum lubangnya besar kita sudah tambal, tapi lubangnya udah besar baru kita anggarannya turun jadi bisa dikerjakan.
Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Ibu Mutrika Zen yang ada di kawasan Sidamulya. Bapak dan Ibu, saya mau tanya tentang mengenai bantuan UMKM. Bantuan itu kan untuk pedagang kecil atau untuk pengusaha yang lainnya, termasuk tukang odong-odong dan toko yang lainnya. Juga pedagang yang sudah lama berhenti setelah ada bantuan itu pada mengajukan supaya mendapatkan semua. Jadi Oke, jadi ini Mas Oni terkait dengan bantuan yang tadinya orang udah berhenti usaha, karena ada bantuan itu semua pada ikut-ikutan usaha lagi dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Yvonne. Nanti teman-teman yang memang berkompeten tentang bantuan itu coba nanti koordinasi dengan Dinas Koperasi setempat. Itu nanti ada juklak-juknisnya ada di situ. Dan yang jelas setelah pemberian stimulus terhadap para pelaku UKM itu, Pemprov Provinsi dan DPRD Jawa Tengah itu sudah nanti akan menyiapkan langkah selanjutnya, Mbak. Di antaranya untuk pelatihan. Kami sudah rencanakan itu dan anggarannya sudah kami siapkan untuk pelatihan, kemudian sedikit penyediaan modal. Itu nanti setelah pelatihan, serta nanti akan kita bantu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang masih eksis. Ini salah satu strategi Pemprov Jawa Tengah itu akan seperti itu, sehingga kalau tanya mendetail sekali di sini kan waktunya pasti tidak cukup. Betul. Ya, coba nanti konsultasi dengan dinas terkait di kabupaten. Karena kan yang mendapatkan itu juga yang sudah ber-SKT kan, tentunya kelompok-kelompok yang sudah ber-SKT. Nah itu nanti baru diajukan ke sana, ke provinsi oleh dinas yang sudah kelompoknya ber-SKT, surat keterangan. Jadi karena keterbatasan dari anggaran yang ada di provinsi juga, sehingga ini kerjasama dengan pemerintah daerah pun harus terjalin terus-menerus. Biar terutama di data, biar valid. Barangkali itu. Oke. Barangkali ada yang menambahkan? Penambahan, Dokter Messi? Oke, pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa komersial break berikut.
bertanya melalui live chat kami di youtube.com/pemkaptegal. Dan ini masih terkait dengan pemulihan ekonomi karena tema hari ini kita adalah perekonomian ya, pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Dr. Messi, ini kalau melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, apakah sudah sedikit membantu atau merubah ekonomi untuk Jawa Tengah sendiri? Ya, Mbak Yvonne, saya Dr. Messi Widyastuti bersama dengan Bapak Mas Bui dari Golkar dan sama-sama dengan Mas Sarei dari PDI Perjuangan juga mengenai usaha-usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memulihkan ekonomi. Sedikit-sedikit tertatih-tatih sudah mulai dilaksanakan. Namun dampak yang positif untuk mempercepat itu tentunya butuh waktu supaya terlihat bahwa itu bisa mengungkit roda perekonomian dari rakyat kecil. Sekarang ini yang sedang bergulir adalah pembukaan kegiatan lokasi-lokasi wisata. Beberapa saat yang lalu daerah wisata Guci pada bulan Desember mungkin mereka berbondong-bondong datang ke DPRD Provinsi Jawa Tengah ingin membuka tempat lokasi wisatanya supaya bisa membangkitkan lagi perekonomian warga Guci dan Bumi Jawa secara umumnya. Pertama-tama tentunya perlu dikaji kasus-kasus COVID yang ada di daerah tersebut. Dan walaupun para warga dan kelompok masyarakat dan ikatan-ikatan pengusaha tempat wisata tersebut menyatakan kalau nanti ada COVID kita siap ditutup. Tidak demikian, tapi kita semua kaji dan akhirnya diperbolehkan buka oleh Satgas COVID karena yang menentukan adalah Satgas COVID. Dan setelah diperbolehkan, diharapkan mereka tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu salah satu usaha. Tentunya dengan dibukanya kembali tempat-tempat wisata akan membangkitkan kembali para pedagang bakso maupun pedagang pecel, pedagang buah dan souvenir akan mulai bergulir dan itu diharapkan bisa memperbaiki perekonomian. Oke, terima kasih Dr. Messi. Ini juga ada pertanyaan, silahkan nanti bisa dijawab untuk masing-masing yang ada di sini. Ini dari Mas Rudi. Ini salah satu UMKM Kabupaten Tegal yang hadir di sini adalah Root Coffee. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami UMKM, pada khususnya kami dari Root Coffee, Kopi Nyawang Tegal, karya putra daerah, siap berkolaborasi dengan program barista kopi yang Ibu Dr. Messi tadi sampaikan. Oh, jadi oke. Tadi. Saya Dr. Messi Widyastuti, Mas Rudi dari DPR Provinsi Jawa Tengah, fraksi PDI Perjuangan. Mas Rudi, terima kasih responnya. Kami memang sudah melakukan beberapa kali kegiatan. Tentunya yang kami latih adalah bukan yang sudah berjalan seperti Mas Rudi, tetapi warga masyarakat yang putus sekolah, yang PHK, yang dulunya pedagang dorongan gitu, sehingga mereka mempunyai keterampilan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Mas Ui dengan keterampilan. Nah, itu kita kasih sertifikat sehingga pada saat dia melamar pekerjaan dia punya modal. Oke. Nah, kalau orang punya sertifikat rumah, ini dia punya sertifikat barista, sehingga tentunya tempat coffee shop yang sedang buka akan menerima, oh sudah dilatih oleh kita, oleh dinas tenaga kerja, dan dia akan diterima menjadi barista di sebuah kafe. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan. Dan Mas Rudi jangan takut, nanti kita sama-sama kalau memang ada kegiatan akan saya kabari. Iya, berkolaborasi nih Bu, mengajak berkolaborasi. Paling tidak Mas Rudi menjadi gurunya dan menjadi ekspertis untuk membantu para warga miskin yang sedang dilatih. Oke, itu Mas Rudi. Oke, Mas Rudi. Oke. Dan ini ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Ini aku wong Tegal. Ini pakai bahasa Tegal nih kayaknya. Terima kasih, salam buat orang-orang yang terhormat yang ada di Slawi FM. Saya mau nanya, ini terkait dengan pandemi corona. Ada nggak sih pihak yang penghasilannya justru lebih meningkat, kemudian sementara pemburu rupiah susah untuk bertahan hidup? Yang kedua, alokasi anggaran yang luar biasa. Ada nggak sistem controlling yang bonafit atau
penggunaan anggaran yang luar biasa itu. Terima kasih dari Nabila Kesuben. Saya atau Mas Apa? ini menjawab, monggo. Silakan. Nabila Bapak. Kesuben. Sahabat Nabila dari Kesuben. Kesuben. Kesuben Bepaksu berarti ya? Iya, betul. Oh, iya. Saya Mas Fu'i Mas Duki dari fraksi Partai Golkar bersama Kiai Haji Syarei Abdul Rosid dari PD Perjuangan dan Ibu yang cantik Dr. Messi Betul. dari Teman FPDI. sebaya, Mas. Teman sebaya. Mas Messi. Jadi gimana pertanyaannya? Ini pertanyaannya terkait yang pertama, ini terkait ada nggak sih pihak yang penghasilannya justru lebih meningkat? Oh ya. Gitu. Komunikasi. Yang jelas Apotek. yang jelas ini bidang kesehatan ya. Rumah sakit ini tagihan terhadap COVID ini piutangnya khusus rumah sakit Susilo ini luar biasa besarnya. Yang kedua adalah rumah sakit Mitra Siaga kabupaten juga, dan yang ketiga adalah yang di kota Rumah Sakit Harapan Anda. Ini memang luar biasa karena memang penanganan COVID kan terkait dengan masalah kesehatan. Iya. Kemudian bagaimana pengawasannya? Memang di dalam Perpres ya, bahwa di dalam rangka penanganan COVID itu tidak bisa dipidana. Itu memang betul sepanjang memang memenuhi kaidah-kaidah. Jadi jangan sampai ya istilah waktu kehadiran ada payung yang tidak akan memidanakan masalah pengadaan alat-alat untuk kepentingan COVID. Namun ya sebaiknya justru kita harus prihatin karena ini adalah uang yang untuk kepentingan bencana COVID. Jangan dikorupsi lah ya. Betul. Iya, jadi harapan saya juga kepada aparat pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten dan tingkat kecamatan juga desa, ya sebaiknya kita selalu menggunakan kaidah-kaidah dalam pengadaan barang. Iya. Kemudian tadi saya mungkin nambahi terkait dengan masalah sejauh mana pemerintah peduli dalam masalah perekonomian. Nah, sebelumnya marilah kita uraikan ini ya, menggerakkan sistem perekonomian desa. Ya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah sumber daya alam, kemudian modal sosial, kemudian sumber daya manusia. Sumber daya alam ini adalah potensi lokal. Jadi kami harapkan, kan sekarang banyak desa wisata. Betul. Nah, itu potensi lokal ini coba digunakan yang sebaiknya. Jadi yang jual juga orang desa di situ. Kemudian yang yang kerja, kemudian juga yang mengelola juga. Nah, ini. Jadi peran pemerintah tentunya kita sebagai anggota DPRD provinsi ini memang akan memberikan aspirasi, menerima aspirasi untuk pengembangan desa wisata. Betul. Ya. Nah, ini perlu dicermati juga kepada teman-teman yang di desa ya, supaya memang kalau ada desa yang memang semangatnya untuk pariwisata ada, silakan ditingkatkan. Minta bantuan sama Mas Oni, sama Pak Syarei, sama Bu Messi, sama Bupati. Betul. Provinsi. Nah, itu. Nah, kemudian kepemimpinan desa. Nah, kalau kita bicara kepemimpinan desa, ini sebaiknya kepada para kepala desa di dalam misalkan mengadakan rapat-rapat di desa itu coba menggunakan menggunakan potensi lokal. Misalkan biasanya jajane tuku nang toko. Coba di situ telo goreng. Ya, kesukaan dokter ya. Jadi saya lebih condong jangan memberikan memberikan umpan, tetapi pancingnya. Ya. Jadi kalau kita dari misalkan pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan rapat besar-besaran ya cobalah kira-kira menggunakan jajannya UMKM yang setempat. Betul. Termasuk minumannya tadi kopi, ya.
kemudian jahe dan sebagainya. Jadi harus begitu. Nah, ini bicara soal tadi siapa yang diuntungkan, penghasilannya yang meningkat siapa gitu. Ini sebenarnya UMKM penjual jamu-jamu juga di pandemi corona ini justru malah meningkat loh. Ini teman-teman yang penjual jamu yang tadinya sepi sekarang justru malah meningkat di masa pandemi. Dan ini kembali ke Mas Oni atau panggilan dekatnya biasanya Mas Hen ya. Oke. Ini ada pertanyaan ini terkait dengan masih Nabila yang ada di Kesuben terkait dengan sistem controlling yang benefit. Sejauh ini kan pemerintah menggelontorkan dana terus tanpa adanya controlling atau bagaimana ini? Silakan. Terima kasih. Berbicara tentang kontrol, Mbak, itu sebetulnya semuanya tuh berhak. Termasuk paling utama adalah masyarakat itu sendiri yang bisa mengontrol baik bantuan ataupun apa yang datang ke desa itu ya masyarakat sendiri. Kalau ada temuan kira-kira diperkirakan itu janggal, laporkan saja. Laporkan saja terhadap penegak hukum, ini lebih baik. Karena walaupun tadi disebut oleh Mas Kaji Pui bahwa persoalan pandemi ini payung hukumnya sudah tetapi bagaimanapun kan kita juga punya tanggung jawab moral. Oke. Iya kan, bukan hanya kita diawasi oleh manusia saja, tapi kan yang pasti diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waskat ya. Iya, sehingga masyarakat itu yang paling penting, kontrolnya yang paling dekat adalah masyarakat itu sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Laporkan kalau ada penyelewengan di desa misalkan, laporkan. Barangkali itu Mbak, yang terpenting masyarakat sendiri itu. Oke, terima kasih. Jeli, gitu ya. Ini masih ada pertanyaan mungkin Mas Sarei yang akan menjawab. Ada Vina dari Pangkah, ini salah satu mahasiswa terkait dengan masa pandemi seperti saat ini ya. Mayoritas mahasiswa ini kan menggunakan proses daring. Kadang kita bingung nih, kita nggak datang ke kampus tapi pembayaran semesternya tetap sama seperti offline biasa. Dalam hal ini pemerintah mempunyai solusi seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi pemerintah itu nggak kurang-kurangnya setiap ada keluhan masyarakat, mahasiswa dan yang membutuhkan sebenarnya langsung direspon. Sebenarnya ini yang pas jawab Pak Cibui karena yang punya speaker. Oke. Ketika ada mahasiswanya yang nggak masuk tapi bayarannya tetap gitu. Bayarnya tetap. Kalau nggak masuk biasanya jarang bayar itu Mbak. Saya juga punya SMK Mbak. Itu karena muridnya siswanya nggak masuk. Yang masuk kasih ditagih susah, apalagi nggak masuk. Jadi dari apalagi kalau swasta agak susah Pak ya. Kalau negeri gurunya kan dibayar negara, kalau swasta kan dibayar oleh yayasan. Nah, monggo Pak Kaji Pui barangkali bisa membantu. Oke, tambahan. Oh iya. Terima kasih pendengar radio Slawi Ayu FM terkait dengan tadi keluh kesah mahasiswa ya, yang karena sistem daring sehingga tidak langsung tatap muka. Kebetulan saya mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Mandala Husada. Kebetulan ini adalah sekolah perguruan tinggi yang profesi ya. Ya. Sehingga memang tidak bisa tidak ya harus datang karena praktek ya. Misalkan kebidanan, keperawatan, kemudian farmasi ya. Ini memang seharinya memang sistem daring, namun sekian persennya itu banyak praktek, sehingga ya harus istilah off ya, offline. Jadi kebetulan untuk stikes Bapak tidak ada pengaruh, ya pengaruhnya mungkin kira-kira sekitar 20% lah, yang harusnya misalkan tahun anggaran 2020 itu selesai sekian pemasukan,
itu berkurang sekitar 20%. Jadi nggak ada masalah. Namun memang kita juga memberikan subsidi. Jadi untuk memberikan mahasiswa? Kuota ya. Kuota gratis. Untuk tadi ya, kalau nggak salah 200.000 ya per tahun untuk para mahasiswa. Jadi kita tiap tahun mengeluarkan dana untuk itu sekitar 300 juta. Nanti kita bayari itu kuotanya sehingga teman-teman mahasiswa bisa tetap gratis ya ininya. Tapi untuk praktikum kan harus datang. Karena yang namanya orang mau menangani melahirkan, merawat, ya, dan kebanyakan juga di rumah sakit. Justru untuk sekolah tinggi kesehatan ini betul-betul membantu penanganan COVID. Ini ada sedikit lagi pertanyaan, mungkin Mas Oni yang akan menjawab. Sampaikan kepada mereka para legislatif provinsi, acara talk hearing ini akan lebih menarik ketika tidak hanya sepihak. Kenapa nggak sekalian dengan eksekutif? Contoh, anggaran Provinsi Jawa Tengah untuk penerangan di Kabupaten Tegal bisa dikonfrontir dengan dinas terkait. Masih dengan Nabila di Kesuben. Salam spesial untuk Mas Oni. Terima kasih Mbak Nadela, ya sehat selalu. Ya kami juga kepengennya seperti itu Mbak. Tetapi ini kan ini baru, ini kita coba. Insya Allah nanti ke depan kita akan dengan teman-teman akan mengusulkan agar bisa bareng-bareng dengan eksekutif, agar ada dialog itu lebih kayak yang penting Mbak tetap semangat ya Mbak ya, sehat selalu, tetap semangat, ambil peluang yang ada. Barangkali itu Mbak. Waktunya hampir habis, kurang lebih 1 menit lagi. Mungkin ada sedikit closing statement dari Dr. Messi untuk acara hari ini. Saya bukan closing, tapi ada sedikit tambahan. Silakan. Mengenai sektor-sektor yang meningkat, tadi Bapak sudah menyebutkan mengenai apotek, sekolahan, rumah sakit. Yang intens meningkat paling banyak, tadi saya sebutkan pertama kali adalah informasi dan komunikasi, jual pulsa, jual HP dan lain sebagainya, itu meningkat sampai 15%. Jadi bukan rugi. Yang kedua, di samping apotek dan rumah sakit adalah pertanian. Pertanian itu sangat sustainable dan barang-barang yang kita tanam itu harganya juga meningkat. Berarti petani untung banyak. Mengenai yang Mas Oni terakhir, ini memang baru pertama kali dilakukan dan Mbak Nabila harus perso bahwa ini adalah serentak seluruh Jawa Tengah. Itu ada 13 dapil. 13 dapil itu bergerak bersama-sama pada hari yang sama seperti ini di tempat lain, sehingga membutuhkan dinas yang terkait yang besar sekali, sehingga kemungkinan bisa tapi juga tidak bisa penuh. Karena keterbatasan tenaga. Closing statement, tetap berusaha, tetap semangat ya, ikuti protokol kesehatan, cepat pulih kita dari pandemi ini sehingga segera kembali perekonomian maupun pendapatan bisa segera pulih kembali. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Haji Mui, Mas Oni, terima kasih banyak. Pak Mas Sarei juga terima kasih banyak. Sekaligus Ivona tutup acara hari ini Bincang Kreatif bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan ini hari terakhir, sekali lagi terima kasih banyak untuk para pendengar ataupun pemirsa. Mari sekali lagi kita berusaha bersama, bekerja sama untuk memulihkan perekonomian khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih banyak dan Ivona pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang terpendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa
rasa, izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Bila cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama, izinkan aku tetap menyayangimu, sayangku.